Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, tibalah saatnya kita nanti-nantikan sebagai siraman rohani kita untuk mendengarkan tausiah yang akan langsung disampaikan oleh Kanda Murhamin Yakub SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zayyanal asfaq wa ja'alahu syajaratan tambutu bil islah wal banat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ah huda. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qulna ya adam askun anta wa zawjukal jannah wa qila minha ragadan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, para haji, hajjah yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perangkat desa, baik dari desa Tanjung Bulan, dari desa Tudak 2 dan Tudak 1 yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Insya Allah kehadiran kita pada hari ini tentunya akan membawa barokah kepada kita dan khususnya kepada kedua mempelai yang pada saat ini kelihatan sudah senang-senang dan insya Allah seterusnya akan bersenang-senang. Nah, mudah-mudahan kita juga yang pada saat ini yang kelihatan tenang, yang tadi menjawab salam saya dengan suara yang kurang terang, insya Allah itu bukan karena banyak utang. Akor, orang tak ngaminkan itulah cirinya ada utang kalau. Nah itu. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau kita melihat sejarah bahwa di mana dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda karena dia melihat seorang budak yang hitam legam, legit, medit yang bernama yaitu si Rabah, seorang yang ahli azan, ahli ngebang pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana dikatakan oleh Nabi, sami'tu na'laka fil jannah, aku dengar ya Rabah, suaramu terdengar, suara telumpamu itu di surga. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kalau kita masih hidup sebagaimana apa itu sahabat Nabi yang biasa ngebang itu masih hidup sudah terdengar terumpanya di surga. Kira-kira apa amalannya? Kira-kira apa yang diperbuatnya di dunia ini? Maka Nabi bertanya, wahai sahabatku, apa gawemu sehingga terumpamu bakku harilah kedengar di surga? Ya Rasulullah, aku tak naruh omongan sari-sari ucapanku sehari-hari selain dari mengucap selawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi wajar Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau dalam keseharian kita senantiasa mengucapkan selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi aku tanyakan dengan pengurus masjid yang beneran ada di panggung itu, Pak Habib jam berapa? Zuhur, jam 12 deh. Mada ibai juga, aku ikut metar-metar. Aduh, Kak Haji Harun, nggak ada itu. Selamat datang Kak Haji Harun. Harun Nuri, SH. Beliau ini adalah calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk wilayah kita
organ ilir dan organ kemuning ilir dari Partai Persatuan Membangun. Mohon maaf Kak ya, bukan kampanye, aku mengenalkan baik, mohon maaf. Melangkai orang tua dari aku rasanya. Bapak Ibu hadirin hadirin sekalian, dalam sejarah peradaban Islam dapat kita lihat, dalam sejarah peradaban manusia, bahwa nikah ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam diciptakan dari tanah. Wa khuliqa Adam min turab wa khuliqatil Hawa min tila. Kami jadikan Adam itu dari tanah dan Hawa itu adalah dari tulang rusuk. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita telusuri sejarah Nabi Adam alaihissalam, di mana dikatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalin min hama'im masnun, bahwa Allah berbicara kepada para malaikat, aku akan menciptakan seorang hamba yang nantinya akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Hamba tersebut dijadikan dari tanah, sebagaimana hadis dikatakan tadi, wa khuliqa Adam min turab, Nabi Adam dijadikan dari tanah. Para malaikat pada umumnya tidak setuju dengan penciptaan Nabi Adam yang dikhawatirkan akan menimbulkan kegoncangan di muka bumi ini. Namun Allah Maha Tahu, dengan kudrat dan irodatnya, maka Nabi Adam itu diciptakanlah dan tercipta. Sehingga para sejarawan mengatakan bahwa di mana Nabi Adam itu berada. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, di dalam Qisasul Anbiya jelaskan bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, tetapi posisinya bukan di bumi ini. Nabi Adam berada di surga. Menurut para ulama, selama 70 tahun Nabi Adam alaihissalam keseorangan Bu, Pak. Pak mana rasanya? Halo. Pak mana kalau keseorangan Pak, Bu? Makan sendiri, tidur sendiri di Pak Kades tadi, minum sendiri, tak pacak mayangkan, tak naruh kanco untuk saling tukar pikiran, sehingga selama 70 tahun Nabi Adam alaihissalam menderita dalam kesepian. Akhirnya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah pendamping kepadaku. Doa Nabi Adam alaihissalam ini terinspirasi, terpikir karena melihat sepasang burung dara yang sedang berpacaran di budak ini. Belinyangan. Uji Nabi Adam ala kelemaknya menandalkan coba itu. Aku ikut tidur orang, ngomong tak taruh kanco, makanlah itulah. Bagi yang dudo barangkali merasa seorang itu. Dengan yang bujang, ada dudo. Taruh ya, alhamdulillah. Nah itu ya. Kalau dia bukan duda, insya Allah tak bakal mencari yang kedua. Akor ya. Nah itu. Jadi Nabi Adam alaihissalam dalam kesendiriannya munajat kepada Allah untuk diberikan pendamping. Maka dengan kekuasaan Allah dijadikanlah dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam, yaitu Siti Hawa. Wa khuliqatil Hawa'u min tila. Dijadikan Siti Hawa itu dari tulang rusuk. Oleh sebab itulah Nabi Adam setelah diciptakan besarnya sama, cuma terkaget Nabi Adam. Yang dilihatnya dia berkaca di air, ya, berkaca di air, berseno di air, dilihatnya lain dengan dia. Nabi Adam itu tak pulau panjang, ya, tak pulau besar tak rambutnya tak panjang, tapi yang kancol itu rambut panjang. Nah, akhirnya Nabi Adam alaihissalam bermunajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah bahwa pasangan itu berbeda? Maka Allah menikahkanlah Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa itu sebagaimana pelaksanaan akad nikah yang Ananda Ahmad Solihin dan ada Ananda Meji ini yang sudah dilaksanakan tadi. Sama betul. Jadi pernikahan Nabi Adam itu sama seperti itulah syarat rukunnya. Ya, di antara rukunnya adalah wali. Siapa walinya? Wali Nabi Adam alaihissalam, wali dari Siti Hawa adalah Allah Subhanahu wa taala, dan disaksikan 4 orang malaikat yang utama, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Kenapa demikian?
Kenapa yang menjadi saksi itu 4 malaikat? 4 malaikat itulah yang pada hari ini dan sampai pada hari kiamat nanti akan berkaitan langsung dengan kita. Benar tak itu? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai wahyu itu, kita bakwari yang ibu-ibu pacar jilbab bu ya. Alhamdulillah cantik-cantik. Coba bu kesana. Mentak bu jilbab mentak naruh pakai. Nauzubillahi min dzalik. Tulen tuyul kalau ngaduk belakang kaki ngaduk ke depan. Nah itu ya, itu bukannya ibu-ibu ngukur baju di badan bu. Coba aku jarang bu kacauin bu. Jadi kalau tak ada apa itu diakad nikah seperti itu melalui malaikat, saksinya malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat Israel, 4 itu berkaitan erat dengan kehidupan kita. Apa tujuannya? Mengingatkan kita wahai ananda berdua bahwa kehidupan kita ini sementara harus diisi dengan ibadah. Harus diisi ibadah. Apa itu ibadah? Setiap pekerjaan kita, perkataan kita yang bernilai dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Kamu nanti amal solihin mencari rezeki, itu adalah ibadah kalau kamu niatkan. Kamu anak-anak Megi melayani suamimu dengan baik, itu adalah ibadah. Itu syarat yang rukun yang pertama, yaitu ada wali, ada saksi. Siapa maharnya? Karena pernikahan itu ada maharnya. Kalau kita bakal hari apa? Kamu tadi apa maharnya tadi? Duit ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Nabi, sebaik-baik perempuan adalah maharnya yang murah. Jadi tak apa-apa bu, menado anak gadis ke depan nikah, maharnya murah-murah. Ya, cincin besi. Kalau tak ada cincin besi, ambilkan baut kereta. Asa akor laju. Nah, apa tak ada? Pikir. Yang penting ikhlas. Yang penting suko sama suko. Sehingga sampai hari ini pelaksanaan mahar yang dilaksanakan oleh Nabi Adam dengan Siti Hawa berlaku. Berlaku bukan saja pada saat umat Nabi Muhammad SAW ini, tapi sejak dari Nabi Adam sampai ke hari ini jam 9.30 tadi. Jadi rukun dari nikah itu, yang pertama ada wali, yang kedua ada saksi, yang ketiga ada mahar, dan yang keempat ada mempelai. Tak ada kawin orang. Lah leo pulau, kalau jin. Nah itu ya. Jadi artinya diambilkan dari ayat dikatakan tadi, setelah Nabi Adam nikah dengan Siti Hawa dalam surah Al-Baqarah ayat 35 yang saya bacakan tadi, wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kami katakan, kami perintahkan kepada Nabi Adam, kepada Adam apa katanya? Kata Allah. Ya. Damailah, tenanglah Adam, kamu di dalam surga itu dengan binimu. Bu, selama itu kita selalu mengucapkan mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Rupanya kata-kata sakinah itu diambilkan dari kata-kata sakana. Kalau yang belajar ilmu sorob, sakana itu fi'il madhi, PL kata kerja, dan PL amarnya uskun, amanlah, tenanglah kamu. Kenapa demikian? Karena niat dari Nabi Adam untuk diciptakan pasang tadi adalah untuk menjaga ketenangan. Jangan lagi tidur orang, makan seorang, ngomong seorang. Udah yang duduk mana Kak Kos tadi? Udah gak ngomong orang. Cari Kak Kos kacau ngomong. Nah itu ya. Jadi terpenuhi hajat, niat, doa dari Nabi Adam ini, maka dikatakan oleh Allah, hai Adam, uskun, damailah kamu, tenanglah kamu, fil jannah, kamu berdua itu di mana dengan istrimu itu di mana? Di surga. Tenang di surga. Lalu dilanjutkan ayat itu, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah kamu berdua sekena kamu makan. Jadi kalau sudah tenang gini ya, insya Allah lagi ya. Kalau siap makanan-makanan di rumah tenang, air, minuman, kalau laki balik siap, rokok dan air sushi itu maka apa itu uskun, kamu akan damailah dalam keluargamu. Itu jalan pertama yang harus terpenuhi.
Kemudian Bapak Ibu hadirin wa hadirat sekalian, akad nikah. Akad nikah ini suatu hal yang sangat penting, di mana akad nikah ini adalah membedakan antara hewan dan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Tadi 16 jam, para jam 12, nah para kurang 20. Jadi Bapak Ibu sekalian, nikah ini karena dia punya syarat dan rukun sangat penting. Sangat penting. Kenapa demikian? Di lanjutan ayat 35 surat Al-Baqarah tadi, wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Tapi di Tuhan, ya Allah, jangan coba-coba kamu nak marahi pohon itu nih. Apa itu? Pohon? Ada yang tahu? Buah pohon khuldi. Nah itulah cuma kata Allah, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah oleh kamu berdua sekenak kamu nak kamu makan. Pakailah yang pengen kamu pakai sekenak yang kamu pakai. Bayangkan Bu, di dunia kalau lagi belagak-lagak ya, pakaian hebat-hebat, makan lemak-lemak, tak pacak mayang kenyo di surga itu. Apa kita berkenak laju? Ya, kepengen dari dangdut langsung daun-daun berbunyi, lagu dangdut. Angka 1. Makan-makan sendiri, tidur sendiri. Di surga itu apa yang kita kenai? Itu khitabul ayat dari ayat yang dikatakan tadi, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tapi kan cak pakam juga Kak Haji ya. Jak ngajar di Bandung itu lah Pak Haji. Cak pakan nih ya. Padahal ceramah itu baru seumur jagung. Kajiannya pecah tafsir dikit. Di ujung ayat itu wala taqrabah, jangan kamu berdua itu marahi. Apa itu? Hadhis syajarah, pohon itu nih, pohon khuldi. Kalau kamu marahi apa? Fatakuna minal zalimin. Kalau kamu marahi pohon itu, kata Allah, kamu pasti akan menjadi orang yang zolim kepada kamu sendiri. Zolim kepada kamu sendiri. Artinya apa? Mafhum muwafaqah. Dari ayat yang kita bahas tadi, paham yang pacak kita ambil bahwa dalam keluarga itu ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Oleh sebab itu kepada Ananda Megi kami pesankan melalui kesempatan ini, kiranya pacak-pacak duduk, tempatkan diri sehingga suamimu tenang, mertuamu senang, dan insya Allah barokah rezeki yang banyak akan melimpah mengalir pada kalian berdua. Amin ya robbal alamin. Aku Pak Ading, oleh lapar itu. Ucap juga ya amin ya robbal alamin tuh. Siapa yang ucap amin aku doakan semoga panjang umur. Nah, amin. Yang tak ucap aku doakan semoga balik itu sakit gigi. Engkau lagi itu mak bapak kan lagi. Nah itu. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, berdasarkan sejarah pernikahan Nabi Adam ini dan sampai saat ini berlaku di umat Islam ini, patut kita teladani, patut kita contoh perbuatan-perbuatan sejak zaman Nabi Adam sampai ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perhatikan lagi firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha bi ba'din ila ba'din wa akhadha minkum mitsaqan ghalidha. Surat An-Nisa ayat 21. Pernikahan itu kamu ambil perempuan ini saudara salihin, diambil dengan apa? Mitsaqan ghalidha. Mudah kamu, aku terimanya nikahnya dengan mas kawinnya tersebut. Pendek nian, benar tak dong? Tapi apa dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa 21 tadi? Mitsaqan ghalidha. Ikatan yang kuat, bukhul yang kuat, yang tak pacak diorak lagi. Oleh sebab itu kalau dia terorak, cerai. Benar ya? Pak, kalau dilihat di kantor pengadilan agama Keagung masih belum banyak. Tapi kalau ke daerah Batam, cerita kancoy gini, di pengadilan agama itu rame orang nak cerai. Tak lemah lah 20, ya, diambil bapak noi ke berjalan lagi larang mengelimpung.
Itu orang janda ada ya. Yang jantan laba itu bulu apa ngomong nyemur. Kenapa? Karena tidak mengamalkan mitsaqon ghalidz. Bukur, ikatan yang kuat antara suami istri, antara Ananda Ahmad Solihin dengan Ananda Megi ini. Jadi perlu kamu ucapkan, Ananda Megi dan juga Ananda Ahmad Solihin, jangan mudah mengorak ikatan-ikatan itu karena sudah jelas dalam Al-Quran. Ya, mitsaqon ghalidz. Kaki oleh dikit-dikit, ceraikan aku. Benar ada? Ada baik itu bu, itu gelap. Udah ya, ibu-ibu yang belahano, yang belah ikut kan doa, belahano itu. Dan saling ajak kepada kesobaran. Jadi menado aku pengen nak nama orang misalnya sobat. Betul ya? Itu ayat itu banyak hitopnya tujuannya. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon ampun maghfirahnya, dan kepada keluarga Adinda Fatmawati dan Haji Dumyati, kesempatan yang diberikan kepada saya ucapkan terima kasih, dan tentunya apa yang saya sampaikan ini seadanya. Dan juga kepada hadirin hadirin sekalian, barangkali tidak berkenan di hati apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, barangkali banyak menyakitkan hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon keikhlasannya untuk dimaafkan. Demikian yang dapat disampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.